maka setiap itu dilarang karena merusak keturunan. Tapi segala sesuatu yang membuka pada perkawinan itu harus difasilitasi karena dia tujuannya adalah untuk menjaga keturunan. Maka perkawinan menjadi penting. Nah, di dalam sejarah umat manusia, termasuk sebelum Islam datang, itu perkawinan modelnya macam-macam. Kalau kita bicara atau membaca tarikh tasyri ya terkait dengan perkawinan sebelum Islam, itu modelnya macam-macam itu. Nah, di antara model perkawinan yang ada di dalam masyarakat Arab pra-Islam yang kemudian diadopsi, diakomodir oleh Islam itu adalah perkawinan seperti yang sekarang kita saksikan. Jadi Islam itu bukan menciptakan sesuatu ya, tapi Islam mengakomodir sesuatu yang ada yang dianggap baik, yang dianggap tidak bertentangan dengan logika akal sehat dan tidak bertentangan dengan logika masyarakat. Itu Islam. Jadi kalau dibilang Islam menciptakan syariat baru, dilihat dulu syariat yang mana. Hampir sebagian besar itu adalah melakukan akomodasi terhadap syariat sebelumnya lalu dimodifikasi. Ya, dan itu Islam. Maka Islam ini adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Nah, pernikahan yang diakomodir itu adalah pernikahan yang ada sejenis pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Itu yang diakomodir. Dan itu yang dianggap baik. Seperti pernikahan Abdullah dengan mahar kepada Siti Aminah, yang kemudian lahir Rasulullah. Nah, Rasulullah pun ketika menikah dengan Siti Khadijah, itu menggunakan tradisi seperti yang dilakukan bapaknya, yaitu memberikan mahar kepada Siti Khadijah. Dan perlu dipahami dalam sejarah, maharnya itu bukan mahar main-main itu. Ada yang mengatakan sampai 100 ekor onta. Menurut riwayat ya, nanti tinggal dikonfirmasi aja di dalam sejarah Tabari dan lain sebagainya. Artinya apa? Rasul sebelum diangkat menjadi nabi menikah dengan Siti Khadijah itu memberikan satu penghargaan yang sangat tinggi terhadap perempuan, yaitu dengan memberikan mahar yang tinggi, mahar yang besar. Kalau ditanya Rasul mampu nggak? Buktinya dia mampu. Mudah nggak bagi Rasul? Buktinya dia mudah. Ini artinya kan bukan sesuatu yang memberatkan. Artinya kalau ada mahar besar itu bukan sesuatu yang memberatkan bagi orang yang memang mampu. Ada masalah. Pernah satu ketika ada seorang pada zaman Umar bin Khattab itu sebagai khalifah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab melihat banyak para perempuan ini kemudian mematok harga ya, dengan harga yang tinggi pada saat ketika laki-laki mau melamar mereka. Ini membuat gelisah Umar bin Khattab karena apa? Banyak laki-laki yang kemudian memikir ulang untuk menikah. Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat dan termasuk para perempuan juga dikumpulkan. Diskusilah di sana. Sampai kemudian Umar mengatakan, saya mengeluarkan satu kebijakan. Yang kebijakan ini adalah membatasi terkait dengan besarnya mahar. Jadi besarnya mahar itu dibatasi oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu khalifah, dia punya kekuasaan untuk melakukan taksis ya, pengkhususan atau pembatasan. Lalu dikritik oleh perempuan yang hadir saat itu. Apakah engkau akan melakukan sesuatu yang Allah aja membolehkan? Disebutkan ayat Al-Quran. Apa tuh ayatnya itu? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa tahunna kintaran. Kata kintar itu artinya barang harta yang sangat banyak. Akhirnya Umar mengatakan Umar salah, perempuan ini benar. Umar kemudian merevisi kebijakannya dan membolehkan. Artinya apa? Tidak menghalangi, tidak membatasi. Itu tergantung dari tergantung dari kemampuan orang yang ingin menikahi perempuan. Jadi tidak boleh dibatasi. Nah, kenapa mahar itu menjadi penting? Mahar ini kan simbolik saja. Karena dia penting, meskipun para ulama tidak menjadikan sebagai rukun, tapi dia harus ada. Nah, kalau dia harus ada, berarti dia terselubung, tapi penting. Tidak dimasukkan rukun, tidak dimasukkan syarat, tapi harus ada. Bahasanya apa mau dicari? Artinya apa? La yasihun nikah
atau annan nikaha la yasiu illa bil mahar. Nikah tidak sah kalau tidak ada maharnya. Jadi jangan berpikir Anda mau melakukan nikah kalau Anda mahar. Jangan berpikir untuk melakukan pernikahan. Kasusnya apa? Kasusnya seperti ada seorang perempuan menghibahkan diri pada Nabi, Nabi diam aja sampai kemudian perempuan itu duduk. Lalu seorang laki-laki dari golongan sahabat mengatakan, kalau engkau tidak mau ya Rasul, nikahkan saya dengan dia. Apa yang kau punya? Saya tidak punya apa-apa, wallahi. Ma wajadtu syai'an. Demi Allah, saya tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Nabi mengatakan, idhab ila ahlik. Kemudian suruh pulang ke rumahnya, cari apakah ada sesuatu. Walau khataman min hadid. Meskipun cincin dari besi. Ternyata Anda punya juga. Dia bilang, bagaimana kalau saya pakai ini saja sarung gitu. Apakah kau punya, seandainya kau berikan sarung itu kepada perempuan itu, apa yang kau punya? Tidak ada sama sekali. Akhirnya lalu kemudian laki-laki itu duduk diam sampai kemudian laki-laki itu berpaling mau kembali. Rasul panggil, ada enggak sesuatu yang kau hafal dari Al-Quran? Orang itu, ya saya hafal. Dia hitunglah hafalan Qurannya. Nah, itulah yang dijadikan dasar kenapa mahar boleh dalam bentuk non-material, yaitu hafalan Quran. Para ulama mengatakan bukan hafalan Quran, tapi mengajarkan Quran. Kalau Anda baca syarah An-Nawawi itu, di dalam Sahih Muslim, Bisyarhin Nawawi, itu yang dimaksud bukan hafalan Quran, apalagi membaca Quran seperti kelompok-kelompok hijrah itu, menikah dengan Ar-Rahman, membaca itu tidak bisa. Hafalan aja ditafsirkan bukan menghafal, tetapi ta'limul Quran. Mengajarkan apa yang kalian hafal kepada perempuan itu. Artinya mengajarkan, ta'lim. Karena itu memberikan manfaat. Tapi kalau membaca Quran, misalnya, atau menghafal Quran, apa manfaatnya buat perempuan? Sementara mahar itu harus sesuatu yang bisa dimiliki. Bermanfaat buat perempuan. Coba Anda menghafal bacaan hafalan Quran, Anda jadikan mahar. Kira-kira perempuan itu dapat apa? Tidak ada sesuatu yang bisa dia miliki. Makanya kelompok-kelompok hijrah milenial itu harus diberikan pemahaman. Mereka itu keliru. Nah, Anda inilah yang bertugas untuk memberikan pemahaman bahwa mahar ini, kalau saya pribadi harus dalam bentuk material, karena dia sesuatu yang bisa dimanfaatkan, menjadi harta milik dia. Saya pribadi mengatakan demikian. Maka kalau ingin menikah harus persiapkan dulu. Nah, mahar ini sebagai yang kedua, selain adalah takrim an-nisa, memuliakan perempuan ya. Semakin banyak mahar yang kau berikan, semakin kau memuliakan perempuan. Semakin sedikit, bahkan kau tidak menghargai perempuan. Bahasanya begitu. Yang kedua, memang Rasul tidak menyebutkan seperti itu. Tapi Rasul hanya mengatakan yang mudah bagi kalian. Yang disebut dengan prinsip taisir, memberikan kemudahan. Tapi mudah itu kontekstual. Bagi Anda yang punya uang triliunan, mengeluarkan uang 1 miliar, mudah. Tapi bagi Anda yang hasilnya cuma Senin Kemis, penghasilannya kecil, 1 juta pun jadi berat. Makanya Nabi mengatakan, walau khataman min hadid. Meskipun dengan cincin dari besi, nggak apa-apalah. Yang penting ada keseriusan kau untuk menikah. Keseriusan itu penting. Kalau nikah tidak ada maharnya, Anda tidak serius. Anda tidak bertanggung jawab itu. Maka prinsip yang pertama adalah taisir, kemudahan. Prinsip yang kedua di dalam mahar itu adalah fleksibel. Fleksibel maharnya. Karena Nabi tidak membatasi. Nabi hanya mengatakan, Anda harus serius sebagai bentuk kasih sayang, maka Anda harus memberikan sesuatu. Tetapi sesuatu itu kalau bermanfaat buat perempuan menjadi harta miliknya, lebih bagus. Karena dia bisa punya simpanan itu. Misalnya emas, cincin. Lebih bagus karena dia punya simpanan. Sewaktu-waktu terjadi apa-apa, itu menjadi harta miliknya. Kita tidak bisa ambil kembali itu kalau sudah diberikan. Nah, nanti kita diskusikan terkait dengan yang pertanyaan tadi itu. Yang ketiga adalah prinsipnya itu taradin antaradin. Yang penting perempuannya ridho. Kasus seperti yang disebutkan Khaironi tadi, kan terkait dengan keridhaan itu. Ketika ada orang yang memberikan maharnya 2 sandal misalnya, sandal kan berapa harganya, paling 10.000 20.000. Apalagi sandal pada zaman Nabi menjadi terompal, harganya mungkin berapa rial, kalau artinya kecil lah, kecil. Tapi perempuan itu, Nabi mengatakan kan, kau ridho enggak? Ridho. Ya udah, selesai.
Yang penting ada sesuatu yang diberikan. Itu yang menjadi simbol. Tapi simbol ini meskipun simbol, wajib adanya. Kalau tidak ada itu, tidak ada pernikahan. Simbol, simbolik. Seperti simboliknya itu, nilainya itu yang penting. Tetapi kalau tidak ada uangnya, kertasnya, tidak ada tuh nilai yang disebut nilai. Jadi harus ada tuh. Jadi yang menjadi prinsip dalam mahar itu untuk memperkuat pernikahan itu prinsipnya harus memberikan kemudahan. Kan kemudahan perlu dipahami adalah kontekstual. Kemudahan bagi si A beda dengan si B beda dengan si C. Itu yang perlu dipahami. Kedua, dia fleksibel. Mahar itu fleksibel. Sesuai dengan keridhaan dari perempuan. Kesepakatan. Kalau perempuannya suka, ada masalah. Maka karena fleksibilitas atau murunah itu macam-macam. Ada yang material, ada yang non material. Misalnya kasus membebaskan budak itu terjadi sebagai bagian dari mahar, itu pernah terjadi pada zaman Nabi dan Nabi sendiri pelakunya. Jadi Nabi pada saat ketika ingin menikah, dia membebaskan Sofia. Sofia itu kan istri Nabi, atau As-Safiyah. Jadi Nabi itu membebaskan Sofia, fatazawwajaha, lalu kemudian Nabi menikahinya. Nabi mengatakan maharnya adalah kebebasanmu. Berarti boleh kebebasan sebagai mahar karena Nabi melakukan. Yang kedua, maharnya bisa dalam bentuk konversi kepada Islam seperti kasusnya Abu Tolha yang tadi sudah dijelaskan itu. Konversi kepada Islam, Abu Tolha. Abu Tolha kafir, bukan seorang muslim, tertarik dengan seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bilang, bisa, tapi dengan syarat kau harus masuk ke dalam Islam karena dilarang kami menikah dengan muslim. Nah, kalau kau konversi kepada Islam, maka itulah maharnya. Akhirnya Abu Tolha masuk Islam lalu menikahi Ummu Sulaim. Artinya apa? Ummu Sulaim ridho kalau maharnya itu dalam bentuk konversi ke dalam Islam. Para sahabat mengatakan tidak ada mahar yang paling baik kecuali adalah maharnya Abu Tolha kepada Ummu Sulaim, karena maharnya itu adalah konversi kepada Islam. Sampai para sahabat mengatakan demikian. Artinya apa? Prinsip fleksibilitas di dalam mahar itu bisa dalam bentuk apa-apa. Nah, nanti mahar kemudian berkolaborasi dengan adat kebiasaan. Di dalam hukum adat itu, ketika adat bertemu dengan agama, maka ada beberapa bentuk interaksi. Interaksi yang pertama, dia bersifat dialogis, dia berdialog dengan adat dengan syariat. Yang kedua bisa konflik, tidak ketemu. Ada yang ketiga melakukan harmonisasi, disebut integrasi. Nanti ada baca itu pertemuan antara adat dengan syadat, nanti itu pasti ketemu tuh tokoh-tokohnya tuh. Ya, saya sudah banyak lupa ya waktu masih S1 saya pernah belajar itu. Ada seperti Sayuti Talib, ada Van Vollenhoven itu. Kemudian ada Snuggerud misalnya dan lain sebagainya, itu nanti dibaca. Nah, intinya adalah karena mahar ini dia tumbuh dari masyarakat antara syariat dengan kebiasaan, maka nanti akan muncul jenis mahar yang berbeda. Ada mahar mitsil. Mahar mitsil ini kan mengakomodir kearifan lokal. Para ulama mengatakan mitsil itu artinya sejenis atau serupa. Misalnya si A dia diberikan mahar oleh si B perempuan. Maharnya disamakan saja dengan saudara-saudara perempuan lainnya yang mendapatkan mahar. Itu mithil, satu pendapat. Ada yang mengatakan apa yang terjadi dalam masyarakat itu. Kalau di masyarakat itu mahar terhadap perempuan adalah misalnya 50 juta misalnya. Maka berlaku itu pada yang lain. Nabi melarang nggak? Ada Nabi melarang itu. Karena ini kesepakatan. Tinggal nanti terjadi yang disebut dengan negosiasi aja. Tapi itu kan al-uruf. Al-uruf itu bisa dijadikan dasar hukum. Nah, yang kemudian ada yang disebut dengan mahar musamma. Mahar musamma kan bagi orang yang tidak
yang tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat itu bisa menyebutkan berapa misalnya. Ingat, mahar itu kan beda dengan uang bawaan. Uang bawaan biasanya lebih besar dari maharnya. Ini perlu dipahami. Jadi kan mahar ini biasanya lebih kecil dari uang bawaan. Uang bawaan itu yang besar itu. Misalnya dia harus sawah misalnya kalau di masyarakat Bugis dulu ya. Kecuali yang masyarakat Bugis yang sudah teredukasi ya mungkin lain cerita. Tapi kalau masyarakat dulu itu saya dengar ceritanya itu dahsyat itu. Misalnya 1 hektar sawah, berapa ekor sapi, 1 unit rumah dengan alat-alatnya itu kan bisa orang nggak jadi nikah itu kalau untuk orang yang sekarang. Tapi mungkin sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan, kita nggak ngerti juga. Tapi itu adalah kebiasaan. Nah, kalau memang si perempuan, si laki-laki tidak mampu, kan Islam juga memberikan yang disebut dengan mahar muajjal. Aja cuma malu kan, jangan disebutkan lah kalau ketika dengan mahar dihutang, jangan juga disebut pada saat akad. Itu bikin malu dunia persilatan. Tetapi dinegosiasikan bahwa ini maharnya ini kita terima, tetapi dibayarkan nanti setelah akad pernikahan dikumpulkan. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Islam tidak memberatkan. Islam ini menghargai perempuan dan keluarganya, tapi juga tidak memberatkan, tergantung kesepakatan negosiasi. Silakan saja. Boleh nggak dalam bentuk misalnya perempuan membantu laki-laki? Ingat, mahar itu dari laki-laki ke perempuan, bukan dari perempuan ke laki-laki. Kecuali perempuan bilang, gini saja, kau pakai saja, ini uang saya, tapi dalam bentuk hutang. Nggak apa-apa, jadi maharnya dihutang. Lebih bagus mahar hutang saja. Mahar muajjal, jadi dia ditangguhkan pembayarannya di hutang. Lebih bagus begitu, lebih orang bilang lebih apa istilahnya, lebih gentle kan. Saya tidak mampu nih, kalau maharnya sekian, saya hutang saja, tidak apa-apa. Yang penting pihak keluarganya ini menyetujui, perempuan juga menyetujui. Nah, kalau di dalam masyarakat banyak tuh yang kasus misalnya dari pihak perempuan itu yang memberikan suatu kepada laki-laki sebagai maharnya, tetapi tidak perlu disebut pada saat ketika terjadi akad pernikahan. Kenapa? Karena sayang kalau laki-laki ini tidak dikawinkan dengan putrinya misalnya, sementara di dalam masyarakat itu perlu mahar yang besar karena ini terkait dengan prestise, status sosial. Ini kan menjadi suatu pertimbangan juga. Dan di Palu juga saya pikir sama ya, kalau melakukan pernikahan, kalau cuma perayaannya kecil, nggak mau juga tuh. Mereka maunya besar karena keluarga besar. Harus ngundang banyak orang, berarti harus berapa ekor sapi, berarti butuh uang banyak kan. Kan saya juga ngalami kan. Saya mengalami keluarga besar, jadi saya tahu betul kan. Tapi kan paling tidak yang penting ada saling memahami saja. Jadi kemampuan kita berapa, dan akhirnya ya nggak ada masalah kan. Itu tergantung dari keluarga perempuan saja. Nah, tetapi Islam juga membuat satu persyaratan. Ketika memberikan mahar juga ada batasan-batasannya juga. Makanya kemudian terjadilah perdebatan di kalangan para ulama. Kira-kira ada batasan terendahnya berapa? Batasan yang dibicarakan bukan batasan maksimal, tapi batasan minimal. Karena batasan maksimal itu kan pernah dikritik. Umar bin Khattab pada saat ingin membuat kebijakan itu, batasan maksimal, itu dikritik oleh seorang perempuan, dan kritik itu diamini oleh Umar bin Khattab dan diakui bahwa Umar keliru. Itunya hebatnya Umar. Umar itu mengakui kekeliruannya, padahal dia punya otoritas untuk menentukan kebijakan, tapi diakui. Kan beda dengan yang sekarang kan tidak mengakui kesalahan. Kalau Umar bin Khattab diakui keliru dan saya akan ubah. Abu Bakar juga sama, waktu dia dikritik terkait dengan hak waris perempuan yang Abu Bakar tidak membagikan. Ibu Siti Nurhayrat tahu itu. Tapi Abu Bakar lalu kemudian dia salah. Dia keliru ketika tidak membagikan bagian kepada seorang nenek misalnya. Yang perempuan itu mengkritik Abu Bakar bin Khattab. Dan Abu Bakar mengakui kekeliruannya, sama dengan Umar bin Khattab mengakui kekeliruannya. Nah, terjadi diskursus di kalangan para ulama fikih terkait dengan batas terendah itu. Ya, ini yang tidak dibahas oleh
Pahami ya, batas terendah itu karena cara pandang mereka terhadap hadis itu beda. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa batas terendah itu adalah sekitar 10 dirham. 10 dirham. Batas terendahnya. Karena nggak dianggap sebagai sebuah harta atau mahar kalau di bawah 10 dirham. Tidak dianggap harta. Sesuatu tidak dianggap harta jika kurang dari 3 dirham. Itu pernyataan. 3 dirham itu, 1 dirham itu berapa kalau ukuran sekarang 1 dirham sekitar 4.000 ya. Saya nggak ngerti, tapi kan zaman Nabi beda ya. Tapi kalau kita artikan 4.000 berarti 3 dirham, 4.000 kali 3 12.000. Baru dianggap harta. Tapi nggak ngerti juga konteks dirham pada zaman Nabi, kita nggak ngerti. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan tidak ada batasan minimal. Batasan minimal tidak ada. Sesuai dengan kemampuan dan keridoan. Itu kata Imam Syafi'i. Tetapi ada satu kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu nggak dianggap harta jika kurang dari 3 dirham. Nah, itu yang dipakai Imam Malik. Imam Malik mengatakan minimal 3 dirham perak atau 1/4 dinar emas. Supaya jangan juga lebih rendah dari itu. Tapi kasus yang dialami seorang sahabat yang cuma sendal saja itu kan mengatakan di bawah dari 3 dirham. Yang lebih rasional itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengambil sebuah hadis mengatakan wala mahra duna asyrati darahim. Tidak ada mahar di bawah 10 dirham. Tapi ingat, kalau kita lihat kalau kita lihat perkawinan Nabi dengan istri-istrinya, Nabi itu memberikan isna asyara ukiyah. Jadi 12 ukiyah. Anda bayangkan 12 ukiyah, itu setengah dari ukiyah itu sama dengan 500 dirham. 500 dirham. Setengah ukiyah, berarti dia 20. Kalau setengah ukiyah 500 dirham, berarti satu ukiyah 100 dirham, 1000 dirham. Nah, 1000 dirham dikali 12, berarti 12.000 dirham. Nabi memberikan mahar. Ya. Kalau 1 dirham saja, saya sudah cari di internet ya, yang sekarang yang di Emirat Arab itu 1 dirham sama dengan 5.000. Sama dengan 5.000-an. Nah, kalau dihitung, katakanlah misalnya itu sekitar 50 juta. Nabi memberikan mahar kepada, kalau untuk ditarik konteks sekarang ya, 50 juta kepada istri-istrinya. Itu ada penjelasannya itu dalam kitab Sahih Bisarhin Nawawi. Jadi syarah Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim itu disebutkan itu. Artinya apa? Nabi nggak main-main juga memberikan mahar. Tapi kan Nabi tidak juga memberatkan umatnya, tapi Nabi memberikan contoh. Nah, kalau kita ikuti Nabi itu berarti maharnya apa? Mahar yang terbaik. Jangan mahar yang terendah. Kan lucu, mahar yang terendah. Di mahar yang terendah itu adalah barokah. Malah saya berpikir, apa betul? Apa sih artinya barokah? Barokah itu kan ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Kalau saya ya memahaminya begitu. Semakin senang perempuan dengan maharnya, semakin bagus karena dia menjadi harta milik. Nah, kalau seandainya perempuan, laki-laki itu menceraikan istrinya, lalu dia mengambil lagi maharnya, itu tidak boleh. Karena yang inisiator pertamanya adalah si suami, yang tentu pernikahan itu setelah dia menggauli, tidak boleh lagi diambil ulang. Bagaimana kalau belum menggaulinya? Boleh diambil. Tapi maharnya, jadi beda mahar dengan uang bawaan, kan? Maharnya boleh diambil kalau dia belum menggauli si perempuan itu lalu diceraikan. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak lagi melanjutkan, padahal sudah terjadi akad, akhirnya diceraikan, dia minta maharnya kembali, boleh. Tapi kalau pihak si istri yang menggugat atau disebut dengan khulu, cerai gugat terhadap istrinya, terhadap suaminya, maka suami ini boleh meminta ulang itu maharnya. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan kalau kau tidak meminta itu lebih baik. Kalau kau tidak meminta itu lebih baik daripada. Tapi Islam memberikan peluang, boleh meminta kembali maharnya. Kenapa? Karena inisiatornya dari istri, dari perempuan.
Tapi kalau inisiatornya dari laki-laki, itu tidak boleh diambil kembali. Tapi kalau inisiatornya dari perempuan, boleh diambil kembali. Tetapi yang terbaik adalah tidak perlu meminta kembali apa yang sudah diberikan maharnya kepada perempuan. Jadi Islam itu tidak menutup juga, tapi memberikan kemaslahatan juga buat laki-laki. Kan enak betul misalnya sudah diberikan mahar kepada si perempuan, seenaknya perempuan menggugat suaminya minta diceraikan. Maka Islam memberikan ruang. Kalau memang seperti kasus kan ada tuh kasus siapa itu dia bilang sama Rasul, ya Rasul, saya mau gugat suami saya, mau gugat cerai suami saya. Terus Rasul bilang, apakah engkau mau mengembalikan mahar yang sudah diberikan dia kepadamu? Saya siap Rasul. Kalau begitu, sudah kembalikan saja mahar itu, kau bisa cerai dengan dia. Rasul kan mengatakan kembalikan mahar itu, kau bisa cerai dengan dia ke mahar. Artinya apa? Ada kemaslahatan juga buat laki-laki, ada juga kemaslahatan buat perempuan, jadi berimbang. Nah, kalau dikatakan bahwa itu lebih cenderung kepada perempuan, keliru juga. Kalau dikatakan cenderung kepada laki-laki, keliru juga. Artinya posisinya itu adalah berimbang antara laki-laki dan perempuan. Saya pikir ini tambahan saja ya. Tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Pak Hamid dan sudah didiskusikan banyak juga oleh teman-teman. Nah, tambahan mungkin hanya memberikan sekedar informasi saja bahwa persoalan mahar aja juga persoalan yang menjelimet ya, yang kita bahas. Prof, sedikit Prof, apa namanya, kalau misalnya mahar itu istrinya meridhoi untuk makan bersama dengan suami, Prof, apakah maksudnya dari mahar itu kemudian direlakan untuk apa namanya, dijadikan kebutuhan bersama begitu? Ya enggak apa-apa kalau istrinya ridho. Siap. Misalnya si suami ngasih sesuatu, misalnya emas, kemudian suami lagi dalam keadaan sulit ekonomi, keuangannya, dia butuh usaha. Kata perempuan, pakai saja ini saya punya emas yang kau berikan ke saya, pakai saja, tidak ada masalah. Atau misalnya pendidikan anak, tidak ada fulusnya misalnya, ada itu mahar yang diberikan suami itu dijadikan dengan benda atau mahar yang diberikan suami. Tapi suami tidak boleh minta. Suami tidak boleh minta. Tapi si istri bisa memberikan lagi kepada suaminya untuk digunakan untuk modal usaha dan lainnya. Tidak ada masalah. Saya pikir itu ya. Nah kalau ingin lebih jelas lagi dulu dibaca di fikih ini kan rata-rata ini fikih ini fikih keluarga. Ya. Pertanyaan Prof. Satu. Ya silakan. Soal tadi ada yang saya kurang paham soal mahar bentuk bacaan hafalan Quran. Tadi sempat tersinggung kalau Murhah tadi hadis Abu Thalha, bapaknya Anas bin Malik, yang Islam yang menjadikan Islamannya gimana? Silang suaranya. Jaringan, Prof. Jaringan. Jaringan hilang-hilang ya. Terganggu jaringan. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, kalau merujuk ke hadis Abu Thalha tadi, Prof, menjadikan keislaman sebagai mahar itu kalau kita lihat juga tidak bagi laki-lakinya yang muslim yang ada masalah. Teman kan kasusnya Abu Thalha yang bukan muslim. Sehingga keislaman Abu Thalha pun sebenarnya tidak bermakna apa-apa bagi istrinya. Namun itu dianggap sebagai mahar juga. Nah, bagaimana kira-kira menjamak dua pemahaman ini? Sekarang saya tanya, mana yang lebih bermanfaat?
Dia dapat hidayah atau dapat uang? Ya, dapat hidayah. Nah, dapat hidayah. Jadi hidayah itu juga ada, kan ada yang disebut dengan non material. Dan material itu memberikan manfaat kepada perempuan. Dengan Islamnya dia itu memberikan manfaat. Bila bisa jadi Ummu Sulaim itu suka dengan Abu Talha, tapi karena persoalan beda agama, Ummu Sulaim tidak mau menikah karena persoalan keyakinan. Tapi dia bilang kalau kau memang masuk Islam, maka cukup Islam itu sebagai maharnya. Artinya apa? Prinsip di dalam mahar itu salah satunya adalah keridhaan istri. Prinsip pertama adalah kemudahan. Kemudahan itu maksudnya apa? Jangan memperberat. Bersifat kontekstual. Menurut laki-laki si A, si B, kemudahan itu tentu tidak sama. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, fleksibel. Maharnya bisa macam-macam. Makanya ada pembagian, ada yang non material, ada yang material. Nah, yang non material itu, nah salah satunya adalah seperti kasusnya Sahal bin Sa'ad terkait dengan persoalan bacaan Quran. Tetapi yang dimaksud itu adalah hafalan di situ. Nah, Imam Nawawi mengartikan sebenarnya bukan hafalan, tapi lebih pada ta'limul Quran, mengajarkan Quran kepada istrinya, karena itu ada sesuatu yang diperoleh oleh istrinya. Termasuk juga ketika dia konversi ke dalam Islam, itu ada sesuatu yang diperoleh oleh istrinya, itu yang dianggap manfaat, sesuatu bermanfaat. Sekarang kalau saya tanya sendal, maharnya sendal, kira-kira bayangkan manfaat buat istri apa kalau bicara manfaat kan, tapi istrinya ridho, ada bisa dimanfaatkan juga, tapi dia ridho saja. Maka ridho itu menjadi bagian dari prinsip mahar. Kalau ditanya manfaat, masing-masing orang beda juga berpendapat manfaat. Nah, kalau antara prinsip utamanya ridho ya. Keridoan itu penting, maka perempuan itu ditanya, kira-kira maharnya ini kau setuju? Setuju. Karena dia sudah cinta, mau bilang apa? Tapi kalau dia dijodohkan, kadang-kadang mahalnya lebih tinggi tuh. Nggak mau saya kalau kecuali 100. Supaya apa? Bagian dari menolak kan. Tapi si laki-laki mampu, akhirnya terjadilah pernikahan. Tapi kalau dia suka, jangankan ini, jangankan mahar sendal. Si perempuan itu kasih uangnya untuk jadikan mahar, buat dia pun bagi perempuan ada apa-apa gitu. Karena apa? Dia suka. Dia sudah cinta. Satu lagi, Prof, boleh? Ya, silakan. Yang sependek bacaan saya, ulama itu bersepakat bahwa tujuan utama dari mahar adalah tadi sudah Prof sampaikan, takrimun nisa, gitu. Jadi sebagai bentuk memuliakan. Semakin besar mahar, semakin besar bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Nah, di kearifan lokal kita sekarang, uang panai ini kan besar juga, Prof. Nah, apakah bisa di-replace posisi mahar dengan uang panai ini? Artinya kan dalam bentuknya kan takrim juga. Uang panai itu hanya uang bawaan saja. Uang bawaan itu kan biasanya uang pesta. Ya. Uang pesta itu biasanya masyarakat itu lebih besar uang pestanya ketimbang maharnya. Biasanya begitu. Perangkat ala sholat dibayar tunai kan. Atau dia sebutkan juga misalnya cincin emas sekian dengan tanggal dan seterusnya kan suka begitu. Tapi ingat di balik itu yang berat dalam masyarakat kita, uang bawaan, uang panai, uang belanja, di sini uang belanja itu lebih besar daripada maharnya itu sendiri. Dan itu memang terjadi di masyarakat. Makanya yang memberatkan ini sebenarnya uang belanja bukan mahar. Ya, biasanya ya cincin atau berapa gram biasanya mampulah. Tetapi ketika bicara uang belanja, dia akan bicara tentang berapa ekor sapi yang dibutuhkan, berapa orang yang diundang, di gedung mana mau diadakan perkawinan. Anda bayangkan, sewa gedung Al-Musinin udah berapa itu? Ini ya. Oh ya. Berapa Al-Musinin? Lumayan, sekitar 15 kan? 15, Prof. Belum makanannya. Belum makannya, Prof. 25 sampai 40. Oh, dengan makan itu 15 juta. 15 juta. Belum kemudian bikin surat undangan, berapa tuh uang, souvenir, dan lain sebagainya. Itu kalau dihitung itu sampai berapa? Bisa sekitar 50 juta habis itu untuk pesta itu. Nah, itu yang beratnya di situ.
Nah, oleh karena itu maka orang tua ini kalau seandainya dia mempunyai kemampuan, biasanya dia tidak membebankan kepada laki-laki. Biasanya begitu. Karena yang dia adalah anak perempuannya. Tapi kan itu tergantung negosiasi aja. Tetapi ingat, kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat jangan kita kritik. Itu kearifan, mau bilang apa? Kita menyesuaikan dan bernegosiasi. Jangan bilang ini tidak sesuai dengan syariat. Loh, bagaimana Anda tinggal di masyarakat itu dia sudah punya budaya sebelum Anda lahir. Sebelum Islam datang sudah ada itu. Kok tiba-tiba datang mau menghancurkan? Tapi bernegosiasi. Negosiasinya ya, saya punya sekian ini, kira-kira gimana? Oh iya, ini kan negosiasi. Kalau ternyata si perempuan tidak juga bisa menerima, ya solusinya tidak jadi pernikahan. Kan? Apa susahnya? Tinggal cari yang lain, selesai. Kita ini kan kadang-kadang suka hanya satu perempuan saja yang kita lihat, padahal masih banyak yang lainnya. Seringkali begitu. Oleh karena itu maka kalau saya berpendapat, prinsip saya ya bisa saja keliru. Berikan yang terbaik buat istrimu gitu, calon istrimu. Yang terbaik. Yang terbaik apa? Ya yang kira-kira disenangi oleh si perempuan itu, karena dia akan menjadi pendampingmu. Kalau bahasanya lelucon begini kan kalau seandainya maharnya bagus ya, mahal lah kalau bahasa kita mahal lah. Kita bawa-bawa. Misalnya kita bawa kondangan misalnya. Kita tidak akan kasih dia jauh dari kita itu. Takut diambil orang kan. Kenapa? Maharnya mahal ini. Nanti repot carinya. Tapi kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat tanpa apa-apa, biarin aja dia diambil orang. Kan masih banyak yang lain, cuma seperangkat alat sholat doang kok. Ini terjadi gitu. Bahasanya apa? Menganggap enteng. Benar kata Pak? Kalau seandainya kita memudahkan itu, akhirnya jadi memudahkan perceraian. Jadi penting juga mempertimbangkan. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah jangan memberatkan. Satu. Prinsip yang kedua, fleksibel. Prinsip yang ketiga, keridoan. Selesai. Mudah. Bagi Pak Zuhri misalnya mudah, 100 juta mudah bagi dia sekarang. Apalagi sudah jadi pejabat dia di kampus kan. Mudah. Misalnya kan. Jadi tergantung. Bagi misalnya yang sudah di pengadilan agama, uang 200 juta mudah. Saya mau menikah 200 juta minta. Enggak sulit baginya, itu mudah bagi dia. Tapi kalau dikaitkan dengan Abdul 200 juta, setelah mati Abdul itu akan menyelesaikan. Aduh. Atau prestise satu sosial dari orang tersebut. Biasanya begitu. Dan itu harus negosiasi. Tidak boleh juga kita membantah, tapi negosiasi. Maaf, Prof, boleh masuk? Silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang disampaikan Pak. Yang terakhir Pak Ustaz Ghazali, esensi mahar itu sebagai bentuk pemuliaan pada wanita sebagai ukuran kemampuan seorang laki-laki. Saya sudah pernah mempraktekkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat masih adanya mahar 110.000 karena memang pemahaman dianggap sebagai bahagian dari rukun, itu bukan kewajiban seorang laki-laki. Dan untuk meyakinkan masyarakat di kampung, Prof, teman-teman, saya melakukan penelitian tradisi mahar di masyarakat ini, terutama di masyarakat Kaili. Saya menemukan korelasi, ada kesesuaian mahar standar pada zaman Rasulullah,
karena lagi di luar kota ini ada kali-kalinya itu kan berbanding lurus dengan peraturan yang adat ya, kebiasaan dengan istilah Sunda itu minimal sebelah pohon, jika diuangkan, dirupiahkan itu setara dengan UMR. Nah, itu Sulawesi Tengah. Ya, saya memberikan penjelasan kepada masyarakat dan ada satu desa yang mampu saya yakinkan seketika itu P3N-nya, kepala desanya masuk di akalnya. Seketika itu mahar rata-rata ditambah 1-0. Satu desa itu ada satu desa ditambah 1-0 karena dia paham. Jadi bukan lagi 110 tapi sudah 1.100.000. Jadi memang perlu diberikan pemahaman karena kebanyakan mahar itu dianggap hanya sekedar formalitas yang penting ada disebut pada akad nikah, tidak dianggap sebagai modal awal, kan semuanya nafkah pertama, nafkah awal bagi seorang wanita. Jadi saya menemukan begitu, Prof, bahwa memang perlu diberikan pemahaman bahwa untuk memuliakan wanita, karena uang panah itu bukan milik perempuan, milik keluarga perempuan untuk buat pesta dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi milik istri itu adalah mahar itu sendiri. Nah, terbukti dalam zaman Rasulullah itu kan kelihatannya memang dihimbau semampu mungkin. Jadi kan yang paling sering kita temukan itu kan emas, kemudian turun ke bawah sampai betul-betul nanti tidak ada, nanti alternatif yang terakhir itu mengajarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, sekarang mahar jadikan hanya formalitas, ada Quran, seperangkat alat salat, simbolis, bukan yang bermanfaat untuk istri, bukan bekal untuk istri, begitu. Jadi mahar ini perlu direvitalisasi di tengah masyarakat bahwa itu mahar penting dalam bentuk pemuliaan pada wanita, ya, marwah wanita, martabat wanita. Saya kira itu bagian dari simbol pada mahar itu pada wanita dan sekaligus menunjukkan kemampuan. Sehingga saya mungkin bisa kita berijtihad, mengapa tidak mungkin kita wacanakan berapa penghasilannya 1 bulan. Nah, itulah yang diberikan mahar pada kira-kira berapa maharnya. Jadi kalau seorang pegawai seorang golongan 3, golongan 4, ya dikasihlah mahar sebentuk cicing berapa gram, 5 gram, wajar itu 1 bulan begitu. Jadi bukan, dan sesuai dengan adat istiadat di tanah Kaili itu minimal 11 pohon kelapa. Nah, kalau dikali-kali sekarang itu rata-rata 250.000 per pohon, nah itu 2 jutaan sampai 2 juta lebih. Nah, sekarang itu posisinya. Jadi tinggal kita menyadarkan, saya kira perlu kita sosialisasikan. Nah, ini saya kira kita punya tugas bahwa jangan sampai mahar hanya simbolis saja, formalitas saja, tapi lebih daripada itu bahwa itu adalah bekal awal bagi pasangan suami istri kepada istri. Begitu sementara. Oke. Artinya Pak Amin ini kan praktisi. Dia punya tugas untuk melakukan itu. Kalau ini kan membahas secara artinya bahwa memang perlu ada rekonstruksi pemaknaan terhadap konsep rekonstruksi menjadi sesuatu yang berharga ya, untuk lebih bagus dalam bentuk harta, dalam bentuk sesuatu yang dimiliki oleh istri yang suatu saat nanti bisa digunakan. Kalau saya begitu secara pribadi, yang bersifat material ya. Kalau bersifat yang non material kadangkala kasihan juga. Tetapi kalau istri ridho ya no problem. Tapi intinya adalah lebih kepada memuliakan calon istri Anda. Dalam bahasanya begitu. Berikanlah sesuatu yang terbaik buat orang yang akan mendampingi Anda seumur hidup Anda. Kan tidak enak kalau seandainya istri mengatakan, apa yang kau telah berikan ke saya? Cuma seperangkat alat sholat saja, kau sombongnya minta ampun.
laki-laki itu jatuh. Itu bisa menurunkan status sosial laki-laki itu. Tapi kalau seandainya sesuatu yang besar ya sesuai dengan kemampuan kita dan kita mampu, insya Allah kita akan usahakan mampu. Karena apa? Karena ini soal keseriusan dan tanggung jawab. Berikan sesuatu, itu istri akan menghargai kita. Suami saya ini adalah orang yang sangat sayang sama saya. Kenapa? Saya diberikan mahar itu sesuatu yang besar. Jadi dia dibangga-banggain itu. Artinya apa? Karena memang kita ini kan hidup di dunia nyata ya, real aja, bahwa memang itu yang dibutuhkan mereka sekarang ini, sesuatu yang bisa dia simpan dan sesuatu yang bisa digunakan suatu saat. Bukan berarti saya mengecilkan yang lain, tidak, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah dalam bentuk material. Itu penting sekali untuk pegangan mereka, apalagi bagi rumah tangga baru, itu penting sekali. Saya pikir itu ya untuk kajian mahar ya. Insya Allah karena udah jam berapa ini? Jam 10 di sana ya. Kita sudah hampir 2 jam perkuliahan kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Yang presentasi dengan saya tinggal 3 orang lagi. Nanti sisanya dengan Pak Komarudin. Kalau dihitung kan 14 kali pertemuan. Jadi 6 dengan saya, 7 dengan Pak Komarudin. Karena pertamanya kan kontrak kuliah dengan saya di 77. Dan saya sudah kirim ke Pak Komarudin saya dengan silabus dan pembagian tugas. Oleh karena itu maka untuk minggu depan dipersiapkan siapa yang presentasi itu dipersiapkan terkait dengan syahadah kalau misalnya tentang persaksian ya. Persaksian juga isu yang penting di dalam. Dulu, Prof. Ya. Tentang wali nikah dulu, Prof. Oh, wali. Ya. Wali itu penting itu. Wali itu bagian dari perkawinan yang perlu ada gitu. Kalau tidak ada wali, kenapa harus ada wali? Ini menarik kan? Kenapa wali itu menjadi unsur yang membuat bangunan perkawinan? Nah, wali itu jadi penting. Nah, nanti pembicaraan tentang wali itu menjelimet itu, macam-macam itu. Itulah hebatnya Islam, agama yang mempunyai ajaran yang sempurna ya. Kalau menurut saya sempurna banget. Yang di agama lain nggak kita ketemukan tuh. Nggak ada pembahasan tentang wali di agama Kristen. Pembahasan tentang wali di agama Hindu dan lain-lain. Tapi Islam itu sampai ada wali mujbir, ada wali adol, adlul wali, macam-macam itu. Luar biasa itu. Nah, membahas kitab fikihnya aja kita sudah muntah-muntah itu hanya bahas tentang wali. Soal al-auliya kan di situ disebut babul auliya itu muntah-muntah membahas. Oke, saya pikir untuk hari ini kita anggap selesai. Terima kasih sudah bisa hadir ya dalam bulan kita, diskusi menarik juga, bahasan juga menarik. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu, Prof. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak.